Sobat Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Semoga semakin sukses, makin mulia. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda semuanya. Pernah takut dianggap tidak up to date sama teman-temannya? Takut dibilang kuper, gitu, kurang gaul dan sebagainya? Atau Anda pernah menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat suatu topik di sosial media sampai nggak sadar tiba-tiba 2 jam, 3 jam gitu, dan Anda mungkin melupakan yang lain gitu. Atau juga mungkin Anda pernah merasa cemas ya, tertinggal dengan teman Anda, tertinggal di sosial media. Aduh, aku takut kalau dibilang nggak trendy deh, aku takut kalau dibilang kemudian ketinggalan deh. Hati-hati ya, kalau itu semua pernah ada dalam diri Anda, itu yang sering disebut dengan fenomena FOMO, Fear of Missing Out. Artinya apa? Anda merasa takut ketinggalan, Anda merasa takut mungkin nggak populer, Anda mungkin merasa takut kemudian dibilang kayaknya bukan orang masa kini deh, orang masa lalu atau apa gitu ya. Sehingga Anda selalu merasa bahwa rumput tetangga itu jauh lebih hijau dibandingkan rumput halaman Anda sendiri ya. Selalu tergoda apa yang dimiliki oleh orang lain, selalu kepingin apa yang kemudian dimiliki oleh orang lain, atau selalu kepingin apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Dan ternyata banyak lembaga yang sudah meneliti dampak negatif dari FOMO ini ya. Salah satunya adalah Department of Psychology, School of Social Science dari Nottingham Trent University di Inggris. Menurut riset dia, paling nggak ada 3 dampak yang berbahaya. Sebenarnya banyak dampak negatifnya, tapi paling tidak dampak yang paling utama 3 ini yang itu bisa berbahaya. Yang pertama apa? Prestasi kita menurun. Kalau Anda mahasiswa, prestasi mahasiswa menurun. Kalau Anda seorang karyawan, maka kemudian prestasinya juga menurun ya. Dan ternyata menyebabkan gangguan tidur ya. Prestasinya menurun, susah tidur ya. Dan kemudian boleh jadi karena Anda susah tidur, maka kemudian fisik Anda terganggu dan berdampak kepada banyak hal ya. Dan yang berikutnya ternyata dampak negatifnya akhirnya kita kecanduan sosial media ya. Pokoknya sosial media di mana-mana dibawa ya. Di kamar mandi dibawa ya. Bahkan ibadah pun sosial media mungkin ada di tangan kita, di genggaman kita ya. Saya sering lihat ya, ada orang sholat Jumat dengerin khotbah, bukannya dengerin tapi sibuk main WhatsApp ya. Ini bahaya yang semacam ini ya. Kalau sudah kecanduan sosial media, kita jadi budaknya sosial media. Namanya smartphone tapi kita jadi tidak smart ya. Karena kita diperbudak oleh sesuatu yang sebenarnya tidak punya nyawa, tidak punya ruh, tidak punya jiwa. Ngeri kan? Nah, makanya para peneliti, terutama orang-orang psikologi positif, para ahli psikologi positif, jauhi atau hindari FOMO. Karena itu berbahaya dalam kehidupan kita. Ya, pertanyaannya, Pak Jamil, Bapak Jamil, gimana caranya supaya saya tidak terjangkiti FOMO ini, ya, fenomena FOMO ini, ya, yang kemudian kayaknya hidupnya jadi kemerungsung, kalau bahasa Jawa ya, kemerungsung itu kayaknya pokoknya gelisah dengan sendirinya, ya, takut yang dia ciptakan gitu. Nah, supaya Anda terhindar dari FOMO, setidaknya saya menyarankan 5 hal. Yang pertama, biasakan mindfulness. Ya, mindfulness itu hadir penuh, sadar utuh. Kalau lagi ngobrol sama teman, full ngobrol, jangan sambil main HP. Ya. Kalau Anda sedang kuliah online, ya fokus kuliah online. Jangan kemudian sambil scroll sosial media. Ya, itu namanya mindful. Lagi makan ya makan gitu. Bahkan ketika makan dinikmati, ya, dirasakan teksturnya, dirasakan rasanya. Bahkan kemudian Anda berucap terima kasih kepada yang telah menjaga makanan Anda itu dari proses tanamnya sampai dimakan. Anda berterima kasih kepada petani, Anda berterima kasih kepada pedagang, Anda berterima kasih kepada orang yang memasak, Anda berterima kasih kepada orang yang menghidangkan. Dan orang-orang semacam ini hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih enjoy, hidupnya lebih asik. Kenapa? Karena dia menikmati proses yang dia jalani. Ya, orang-orang yang terjangkit FOMO itu kenapa? Salah satunya tidak menikmati proses, ya, jalan buru-buru, ya, ngobrol sama teman sambil main smartphone, ya, sosial media, itu ya, dan itu membuat
makin renggang kan persahabatan kita, seolah-olah kita tidak menghargai orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi biasakan mindful. Kalau mau mendalami mindful, silahkan belajar di Kampung Hening ya. Yang kedua, itu membiasakan punya prioritas. Sehari-hari ini prioritasku apa ya? Orang-orang yang terjangkit FOMO, kadang-kadang dia tidak bisa berkata tidak. Maunya itu iya terus ya, diajak ini iya, di itu iya ya. Diajak ke timur iya, diajak ke barat iya, diajak ke utara iya, selatan iya. Capek kan yang kayak gini nih. Maka saran saya, Anda perlu punya prioritas. Apa sih prioritas hidup Anda itu? Jangan sampai jawabannya, ya prioritas hidupku FOMO. Jangan ya. Prioritas yang kemudian produktif, prioritas yang kemudian membuat derajat Anda terangkat, prioritas yang menjadi kualitas hidup Anda kemudian makin bertumbuh, prioritas juga yang menjadikan Anda semakin disayang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, prioritas yang kemudian membuat kehidupan keluarga Anda semakin harmonis, ya. Prioritas yang kemudian fisik Anda makin sehat, prioritas yang kemudian intelektual Anda juga makin berkembang, ya. Hubungan sosial juga makin berkembang, emosi Anda juga makin sehat, ya. Coba Anda lihat di antara itu mana yang jadi prioritas, ya. Kalau saya setiap pagi selalu kemudian menetapkan prioritas diri, ya. Apa yang perlu saya lakukan hari ini, ya. Dan saya fokus pada prioritas pekerjaan yang mau saya jalani. Nah, yang ketiga, banyak bersyukur. Kenapa? Karena apa yang orang-orang yang terjangkit FOMO itu kadang-kadang dia kebanyakan melihat keluar, ya, bukan melihat ke dalam. Apa yang sudah aku punya, apa yang sudah aku miliki, apa yang ada di dalam kanan, di dekat kanan kiriku itu, ya. Maka banyak para ahli juga menganjurkan Anda membuat jurnal syukur, ya. Apa-apa yang perlu disyukuri hari itu Anda tulis. Saya juga punya kebiasaan, ya, sebelum tidur atau kalau nggak bangun tidur, ya. Jadi kalau mau tidur masih sehat, saya buat jurnal syukur. Kalau misalnya lelah, capek, biasanya habis tidur saya buat tuh jurnal syukur. Mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita. Syukur bisa nonton video saya ini. Sebagai bentuk syukur, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda, tekan tombol lonceng juga, supaya secara otomatis Anda akan mendapat kiriman video ini. Bersyukur juga Anda masih bisa pakai busana. Bersyukur juga mungkin Anda masih bisa bekerja, atau mungkin Anda masih kuliah dan sebagainya. Banyak bersyukur, yang ada itu rasa syukur yang makin meningkat, makin meningkat. Dan juga jangan lupa ya, kalau ingin terhindar dari FOMO, jangan lupa detox sosial media. Hidup ini kita supaya sehat kan kadang-kadang perlu puasa, ya. Bukan kadang-kadang ya, memang kita setiap setahun sekali bagi yang beragama Islam ada puasa 1 bulan Ramadan, 1 bulan detox gitu ya. Kita juga perlu puasa dari sosial media. Jangan sebentar-bentar lihat sosial media, sebentar-bentar lihat sosial media. Puasa, berhenti sejenak ya, tinggalkan sosial media. Anda bisa olahraga ya, atau Anda bisa melakukan aktivitas apapun yang tidak bawa smartphone, yang tidak membawa sosial media. Anda tinggalkan dulu sejenak ya. Kalau dalam bahasa lain istilah saya, pit stop dari sosial media ya. Karena informasi dari sosial media itu begitu banyak, begitu bertubi-tubi. Kalau kita biarkan, ya kita bisa terkena FOMO, bahkan mungkin penyakit-penyakit yang lain ya, yang itu akan mengganggu hormon-hormon di dalam tubuh kita. Dan ternyata yang kelima, bagaimana supaya kita terhindar dari FOMO? Perbanyak ya terhubung dengan dunia nyata. Ya, banyak ahli yang mengatakan, kenapa sih kita kadang stres, kenapa sih kemudian kita tergoda dengan godaan orang lain? Karena kita lost connection. Ya, lost connection dengan dunia nyata. Ya, pergaulannya virtual ya. Maka saran saya, setelah mendengarkan ini, Anda silaturahmi, Anda ketemu teman Anda ketemu saudara, mungkin Anda perlu diskusi dengan sahabat Anda. Jadi terhubung dengan dunia nyata. Anda jalan-jalan ya, jangan kurang pergaulan di rumah aja gitu ya. Ketemu, berinteraksi dengan orang lain, dan begitu kita berinteraksi dengan orang lain, boleh jadi kita saling berbagi inspirasi. Kita dapat inspirasi dari orang itu, dan orang itu pun dapat inspirasi dari kita. Dan kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Hari Sabtu, Minggu boleh jadi Anda bersepeda bersama teman-teman komplek ya, atau kemudian berinteraksi, ajak acara gathering di kantor dan sebagainya. Begitu Anda perbanyak ya interaksi atau terhubung dengan dunia nyata, Anda akan terhindar dari FOMO. Jadi ingat ya, hati-hati ya, jangan sampai hidup kita didikte oleh sosial media. Jangan sampai hidup kita itu didikte oleh selera hidup orang lain. Maka biasakan mindful, dan kemudian membiasakan punya prioritas, banyak bersyukur, detox dari sosial media, dan perbanyak terhubung dengan dunia nyata. Semoga Anda tidak menjadi korban FOMO,
bahkan Anda bisa mempengaruhi banyak orang di sekitar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.